Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku, dengan ibu rumah tangga dengan 3 anak. Ini video aku record kemarin sore ya teman-teman. Ini Pak suami lagi potong-potongin buah. Kita rencananya mau bikin sebuah ya. Ini bisa juga buat ide teman-teman buat buka puasa ya teman-teman. Kalau kami setiap tahunnya selalu begini, kita beli buahnya dan kita racik sendiri. Kita sendiri yang bikin sebuahnya ya teman-teman. Karena kata Pak suami kalau beli itu nggak tahu kita apa aja yang masuk. Dan ini lanjut aja mau memasak menu sambalnya ya teman-teman. Dan ini udah ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kunyit dan jahe. Ada lengkuas dan juga ayam. Dan sudah ada juga bumbu perdaun-daunannya ya teman-teman semua. Di situ aku rencananya mau bikin ayam rica-rica ala-ala aku ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah bikin ayam rica-rica itu bumbunya apa aja ya teman-teman? Apakah ada yang kurang di bumbu aku ini? Kalau aku ini bumbunya ala-ala aku aja ya teman-teman. Dan rasanya jangan ditanya, tetap mantul sekali ya teman-teman. Anak-anak dan Pak suami sangat suka kalau aku bikin ayam rica-rica ini. Aku sengaja pakai cabai rawit biar rasanya lebih enak gitu ya. Untuk ayamnya itu aku pakainya cuman setengah aja ya teman-teman. Dan ini aku mau blender cabai dulu. Setelah blender cabai kita udah lanjut ke wajannya. Ini udah menumis bawang merah, bawang putih. Lalu masukkan perdaun-daunannya, baru tambahkan cabenya. Aduk-aduk sampai tanak ya teman-teman. Itu yang baru aku tambahkan itu laos atau lengkuas yang udah halus ya teman-teman. Dan di sini aku aduk-aduk dulu sampai tanak, sampai dia benar-benar udah keluar aroma harumnya gitu ya teman-teman, sampai hilang aroma langunya. Biar nanti kalau udah kita masukin ayam itu jadi cabenya udah matang ya teman-teman, jadi rasanya pun lebih enak. Di sini ayamnya udah aku masukkan aja, kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Dan aku sedikit menambahkan air, itu berair ya teman-teman. Tujuan aku menambahkan air itu biar dagingnya empuknya lebih merata aja. Karena aku juga suka ayam rica-rica itu lebih berkuah ya teman-teman semua. Di sini aku tutup dan aku menambahkan juga ketumbar bubuk itu sedikit, tidak banyak. Itu hanya inisiatif aku aja ya teman-teman, entah ia pakai ketumbar entah enggak aku juga nggak tahu ya. Di sini dan lanjut aja aku mau bikin gorengan gitu ya teman-teman semua. Di sini aku bikin bakwan dulu. Untuk bakwan aku pakai kol itu setengah. Dan wortel 1 buah yang ukuran besar ya. Di sini aku tambahkan daun bawang dan daun seledri. Lalu tambahkan penyedapnya, garam yang pastinya ya teman-teman. Dan di sini udah selesai di bagian garam dan penyedap, aku tambahkan juga bawang putih giling dan jahe giling sedikit. Dan lalu tambahkan tepungnya ya teman-teman. Untuk tepungnya aku takar-takar aja. Kalau teman-teman di rumah bikin bakwannya apa aja resepnya atau bumbunya teman-teman, boleh dong komen di bawah, saling berbagi resep kita teman-teman semua. Dan di sini aku sudah mengaduk dan aku tambahkan air sedikit ya teman-teman. Di sini aku menambahkan airnya cukup sedikit aja, tidak banyak-banyak. Dan untuk ayam rica-ricanya udah matang, kita lanjut aja ke wajan sebelah ya teman-teman. Di sini aku udah siap-siap mau menggoreng. Pertama di sini aku mau goreng risoles dulu ya teman-teman. Untuk bikin risolesnya maaf sekali teman-teman gak ke record. Dan juga gak sempat ada pikiran mau recordnya teman-teman. Untuk besok aku record ya teman-teman. Karena aku bulan puasa juga jualan risol ini. Ini risol aku selalu bikin tiap hari ya teman-teman. Walaupun tidak jualan aku juga selalu bikin. Sebelum dulu aku bisa bikin risol itu aku beli terus ya teman-teman. Dan sampai pada akhirnya aku juga belajar bikin risol. Nggak tahu berapa kali gagalnya dan alhamdulillah pada akhirnya berhasil juga. Dan ini dia penampakan ayam rica-ricanya ya teman-teman.
Di sini skip aja untuk bagian risol udah mau matang. Untuk goreng risolnya itu harus pakai minyak yang banyak ya teman-teman, biar matangnya merata, keringnya merata. Dan di sini risolnya langsung aja kita angkat lagi ya teman-teman, karena ini udah matang. Karena matangnya itu kalau udah kering di bagian luar itu udah matang menurut aku ya. Biar nanti tidak keras juga ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya risol aku nggak keras ya teman-teman. Karena bahannya itu emang bahan-bahan yang bagus ya teman-teman. Di sini lanjut aja ke step penggorengan kedua. Ini aku bikin risolnya kemarin itu 250 gram tepung aja dan dapatnya sebanyak 30 buah ya teman-teman. Itu tergantung dari adonan dan itunya ya teman-teman. Untuk teflonnya bikin kulitnya, kalau besar mungkin tidak dapat segitu ya. Kalau aku ini pakai teflonnya yang ukuran 18 aja. Dan di sini udah selesai di bagian risol. Lanjut aku mau langsung goreng yang step terakhirnya ya teman-teman. Jadi aku menggorengnya sampai 3 kali penggorengan untuk risol ini ya. Karena menurut aku risoles ini emang menu andalan banget pas buka puasa ya teman-teman. Itu sih menurut aku ya. Kalau teman-teman buka puasanya suka pakai gorengan atau yang nasi dulu gitu ya. Setiap kita kan itu beda-beda ya teman-teman. Kalau aku lebih sukanya di rumah itu anak-anak udah pada doyan. Inilah risoles penampakannya karya aku ya teman-teman semua. Untuk resep besok aku akan berbagi ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau goreng bakwan aja langsung ya. Karena di sini posisinya aku goreng-goreng ini dah jam di 5:30. Jadi aku nggak kasih suara realnya ya teman-teman, takut itu kedengaran orang udah ngaji-ngaji di musola ya. Jadi ini aku udah goreng bakwan aja. Kenapa aku bikin bakwan juga teman-teman? Karena menurut aku risol segitu tuh cuman sedikit. Jadi anak-anak aku itu pada doyan risol, apalagi pak suami ya teman-teman. Jadi apa yang aku bikin alhamdulillah selalu laris. Ini dia pak suami juga minta dibikinin bakwan, ya udah aku bikinin bakwan ya teman-teman semua. Untuk bakwannya itu nggak semuanya aku goreng, hanya sampai 2 kali penggorengan aja. Karena kita udah ada risol, jadi nggak mungkin bakwan banyak-banyak juga kita goreng ya teman-teman. Di sini untuk bakwannya kita hanya menunggu matang aja. Untuk menggoreng bakwan pun tidak lama ya teman-teman semua. Di sini bakwannya langsung aja mau kita angkat karena menurut aku ini udah kering ya teman-teman. Dan pak suami itu nggak doyan yang terlalu kering atau yang nanti bakwannya berasa keras gitu ya teman-teman semua. Jadi aku untuk masak bakwan ini kalau udah matang sampai ke dalam, udah aku angkat aja ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah gimana? Suka yang keras, yang kriuk garing atau yang lunak gitu ya? Kalau aku sekarang udah ngikut selera pak suami aja ya teman-teman. Kalau pak suaminya dia sukanya yang itu yang masih lunak gitu. Cuman gak lembek ya teman-teman. Ini lanjut aja. Aku mau mengangkat dan tiriskan ini bakwan. Lanjut ke penggorengan kedua. Dan inilah dia lanjut ke penggorengan kedua ya teman-teman. Untuk penggorengan kedua pun aku nggak masukin lagi banyak. Karena tadi udah ada beberapa buah ya teman-teman. Jadi aku alhamdulillahnya kalau untuk makanan nggak ada yang mubazir ya teman-teman. Selalu laris dan cepat habis. Itulah aku sangat semangat sekali kalau untuk memasak ya teman-teman semua. Lanjut aja, ini aku udah mau bikin es buah itu ya teman-teman. Atau kami nyebutnya di rumah itu bikin sup buah. Ini untuk buah-buah tadi yang dibantu pak suami potongnya. Dan inilah menu buka puasa kami kemarin ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah setia selalu ngikutin kegiatan aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman semua. Ini udah lanjut buka puasa. Kegiatan aku berakhir sampai di sini. See you next video teman-teman. Bye-bye. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk like-nya ya teman-teman semua.